Edis itu kayak pelangap-longo, lagi diajarin anak TK, lagi diajarin bagaimana cara membaca Alkitab yang benar. Karena yang seperti kamu bilang, Edis itu comot-comot ayat sama seperti kadrun. Itu benar banget, karena apa yang dikatakan Edis itu hanya tentang comot-comot. Makanya si Reda, si binatang-binatang itu kan panas. Dilihat, aduh ini majikan saya kok dihantam seperti ini. Panas dianya. Akhirnya ya harus diserang pribadi. Padahal nggak ada hubungannya dengan penyerangan terhadap Edis itu. Edis yang minta. Kalau kulihat sejak awal, Edis yang mau diskusi kan, yang mau PK-PK itu Edis kan. Cuma Edis bilang, ada apa Agatha? Iya, ada apa Agatha? Seolah-olah kamu yang meminta untuk naik kan. Padahal dia yang meminta secara naluri. Dia yang udah nggak ada nonton, yang nggak mau nonton lagi, dia mau cari heboh. Kemudian dia mau meminta untuk supaya PK-PK dengan dirimu. Dari situ kan kita bisa melihat, loh dia seolah-olah kau yang membutuhkan dia, padahal dia yang membutuhkan kau. Aku dibutuhkan juga ternyata. Oh, baru tahu. Oh, super sekali kamu. Mana bisa dia ya. Thank you Kosuki, mantap kali lah kita menang kali ini. Kau ya Suki, awas kau berak malam ya. Aku suruh kau pakai anduk. Janganlah, ini koko-kokoku di sini. Ku jagain dia. Jangan pakai anduk kok. Pakai aja ini taplak meja. Anduknya masuknya taruh di kepala loh. Dia taruh kepala kau tutup ya udah boker lah kau. Awas kau ya. Boker lah. Awas kau ya. Salah kita woi. Triple. Lanjut bang. Ya, jadi memang hal-hal seperti itu yang entah kenapa tiba-tiba mereka panas. Saat itu juga tuh langsung ada yang ngasih tahu bahwa kenapa si anjing-anjing ini panas. Dan aku tuh nggak pernah ya kita hubungin untuk yang namanya pengajaran atau kau harus menyerang Edis, kamu harus menyerang Edis. Kan nggak pernah. Nggak ada. Ini Jadi memang kali pertama aku ketemu Bang Delik ya setelah tahun kemarin ya bang ya. Nggak ada. Kami nggak ada kontak sama sekali. Nggak ada kontak dan ketika Edis ini bertanya bahwa ini aku baru follow loh abang ini loh. Mungkin waktu itu di akun yang sebelah entah kenapa lah ya, kita waktu itu pernah apa, tapi Agatha tuh pernah ada suatu masalah dan dipikir mungkin lah aku terlibat dalam masalah itu. Tapi nggak pernah ada, kita nggak pernah ada permasalahan. Aku nggak pernah mikir abang terlibat karena akun aku itu semuanya hilang bang, habis semua akun aku, nggak ada satu pun. Iya. Ya pada intinya itu, kita nggak pernah ada yang namanya komunikasi, tetapi pengajaran kita sama tentang Allah Tritunggal. Beda dengan ajaran Edis kan Kak, bahwa dia percaya bahwa Yesus itu hamba sampai saat ini. Apa bedanya dengan umat-umat Islam gitu kan? Itu nyata. Jadi ya memang kalau kita satu pengajaran otomatis Yesus yang mengambil rupa seorang hamba bukanlah hamba sampai saat ini. Tetapi dia adalah Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba. Dan setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia menjadi Tuhan. Makanya Allah sangat memuliakan dia dan sangat meninggikan dia seperti yang disampaikan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Tetapi si Edis mau mengatakan, oh Yesus itu hamba sampai saat ini. Kan gila, dulu waktu minta-minta rumah, pakai Yesus itu Tuhan. Sekarang udah dapat rumah, Yesus jadi hamba. Lo aneh dong, dulu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Giliran udah dapat rumah, Yesus adalah hamba. Ya, kalau berdoa berarti Yesus hamba dong. Bukan Yesus Tuhan. Ya saya kira itu sih yang mungkin menjadi polemik dan para binatang-binatang itu nggak suka dengan yang namanya kebenaran sih. Karena mereka juga menyembah Allah yang berbeda dengan kita. Terus sekarang tiba-tiba di doxing gitu ya. Iya, silakan. dari ini kan dari banyak juga ya kan yang kalian diskusi kalian itu juga kan ada juga narasi yang mengatakan bahwa terindikasi ini bukan ajaran Kristen. Kenapa? Karena menolak keilahian Yesus yang adalah Allah. Gitu. Betul. Nah, ini kalian teman-teman ya, saya katakan ya, kalau tontonan kalian itu bagus, kalian pasti cerdas. Nah, kalian itu harus pintar, jadilah penonton yang cerdas. Kalian jangan asal dukung orang yang kamu tidak tahu ajarannya. Itu loh, bukannya apa-apa ya. Kamu juga sudah kena virus rabies.
Tiba-tiba kemarin ada orang Kristen beberapa, saya cek Bang. Karena kenapa judul saya itu, apakah Yesus adalah pencipta? Ternyata banyak juga Kristen yang mengatakan, Yesus bukan pencipta. Gila kau. Gila. Sakit Emang kau. terus kalau mereka membaca kitab apa? Apakah itu mereka disebut Kristen atau membaca kitab Saksi Yehova? Gak tahu Jadi aku memang kitab apa itu. kalau gini ya Agatha, sedikit yang saya tangkap ketika Keluaran 7 ayat 1 kamu mengatakan sebagai, dia mengatakan menjadikan. Nah, Edis itu membaca kitab Saksi Yehova. Itu lain. Kalau Bang. kitab Saksi Yehova itu narasi Keluaran itu menjadikan. Allah menjadikan Musa sebagai Allah mereka. Kalau Alkitab kita kan berbeda. Makanya aku bilang, oh ini bacanya kitab Saksi Yehova. Dan Edis memang selalu membaca kitab Saksi Yehova. Nah, teman-teman yang nggak tahu ini, yang sedang, ya karena memang pengetahuan mereka baca Alkitab mereka kurang, akhirnya juga mereka ya mengikuti ajaran si Edis yang sesat ini. Yang tidak menganggap Yesus itu adalah Allah, keilahiannya. Yaitu nyata-nyata berasal dari Allah. Ya, karena memang 1 Yohanes 6 ayat 38 tuh aku berasal dari surga, ya. Aku telah turun dari surga. Ya, Allah yang turun sebagai manusia. Apa yang dikatakan Agatha memang udah benar. Kenapa orang-orang ini mengatakan bahwa Yesus bukan pencipta? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia kok. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi. Kenapa orang Kristen mengatakan seperti itu? Apakah itu Kristen atau memang nggak baca Alkitab apa gimana sih, Tak? Aneh kali. Makanya kan aku bilang, kalau kamu itu memahami iman kamu sebagai orang Kristen, kamu nggak akan mungkin diombang-ambingkan sama pengajaran sesat. Udah aku bilang. Ya, makanya teman-teman jangan apa-apa itu langsung ditelan mentah-mentah. Cross check dulu. Pertama, yang kalian cross check bukan ayat. Cross check dulu, Kristen nggak? Nah itu penting, makanya Bang ya sampai bikin tema hanya tujuannya untuk meng-cross check. Kamu ini Kristen atau enggak? Karena semua Kristen rata-rata itu ya mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, Allah yang adalah pencipta. Ya, Allah itu bukan otoritas, Allah itu adalah esensi, hakikat, bukan otoritas. Otoritas itu Tuhan, kepenguasaan. Sama seperti yang Abang bilang tadi di bilangan di mana itu Musa. Diangkat Allah seperti dia dijadikan seperti agar dia menjadi Tuhan atas Fir'aun, penguasa atas Fir'aun. Kalau manusia seperti Allah, artinya dia apa, Bang? Tetap manusia. Manusia. Iya. Kalau Betul Yesus banget. yang adalah Allah mengambil kodrat manusia dan menjadi seperti hamba, artinya dia tetap Allah. Karena Allah seperti manusia. Jadi sebagaimana manusia, dia itu seperti itu, tapi dia tetap Allah. Itu maksud saya. Saya tidak menghilangkan kodrat kemanusiaannya, tetapi jangan pula dia tidak diakui keilahiannya. Itu maksud saya. Dia tetap pencipta. Betul. Tetap dia punya kodrat Allah, ya. Tetap ada secara kealahan dia adalah Allah. Beda dengan umat Islam yang mengatakan Yesus itu hanya hamba aja. Iya. Betul. Nah, kalau kadrun hanya menganggap dia manusia. Saksi Yehova pun menganggap Yesus itu adalah ciptaan. Ya, betul. Yang duluan gitu. Unitarian pun mengakui dia adalah ciptaan. Jadi apakah itu iman Kristen? Ya bukan. Tidak. Nah, jadi teman-teman di sini pun harus belajar dari situ. Kalian pastikan dulu pengajar itu Kristen tidak, ya. Apakah dia memegang dogma Tritunggal? Tidak, karena dari dulu Ortodoks, Katolik, Protestan itu semua dogma dasarnya adalah Tritunggal dan Kristologi. Iya, fundamental itu. Iya, itu dasar. Dasar banget nih. Kalau seandainya tidak mengenal Tritunggal, maka bukan kekristenan. Karena ya sifat Tritunggal tuh kasih, kudus, dan adil. Allah mengasihi anak, Bapa mengasihi anak sebelum dunia ada kan. Jadi gimana kalau seandainya Allah atau Kolose 1 ayat 15 yang dipakai mereka itu mengatakan bahwa dia ciptaan, maka Allah tidak mengasihi siapa-siapa di situ. Berarti Allah itu bukan kasih dong. Sejak semula kan Bapa mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Ya Allah itu kasih karena Bapa mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Kalau seandainya bapaknya masih jomblo, terus mau mengasihi siapa? Ya?
Itu batu, Bang. Karena kalau batu yang satu Iya, biji itu nggak bisa mengasihi. bener banget. Dan memang itu ajaran juga orang yang malas mikir sih. Ya memang tak ya kalau kita lihat-lihat ya ajaran saksi Yehova juga malas mikir. Kita juga tahu lah Edis itu kan DO 2 kali gitu kan. Jadi ya Aduh, apa Bang? Aku nggak tahu itu, Bang. Itu telat aku ketinggalan. Apa, Bang? ya jadi dia itu kan ya namanya coba kalau seandainya memang nggak maksain kuliah gitu kan ya nggak masalah. Ini kuliah satu udah udah gagal 2 kali gagal ya. Artinya otaknya nggak mampu secara perguruan tinggi gitu. Jadi ya mau gimana lagi cara berpikirnya dengan kehidupan duniawi aja Jangan gailah. gitu dong. Aku juga pernah gagal, Bang. Aku nih udah pernah dinikahi umur 6 tahun, digauli 9 tahun, dijadikan janda 18. Udah waktu itu aku digebuk lagi Tapi dadaku. gini tak nggak masalah kalau kita semua ini orang berdosa, kita semua orang yang pernah gagal. Tetapi kita mau mengakui bahwa kita ini juga punya kelemahan. Beda dengan si kepala alien di sini. Sejak kapan dia itu merendahkan dirinya? Bahkan dia menyerang yang namanya doktor-doktor S3 gitu kan, kekristenan, menyerang Romo, ya menyerang bahwa bahkan dikatakan bahwa ajaran tolologi lah apa semua itu. Coba merendahkan diri. Kita ini semua juga tidak ada yang sempurna dalam menjelaskan. Memang Allah Tritunggal itu di luar nalar manusia. Tetapi setidaknya merendahkan diri. Gak sama seperti Edis ini yang hidupnya udah dari yang namanya ya kita tahulah sendiri lah dapat rumah juga dari mengemis. Tapi sok-sok paling hebat mengatakan bahwa donatur-donatur itu receh. Itu kan gila namanya, Mbak. Aku aja dikasih recehan pengen banget nggak ada yang ngasih. Minimal ada yang TF kayak 2 juta aja aku belum pernah loh. Tolong ya untuk yang kaya-kaya di bawah kali-kali kasih saya recehan, saya lagi ngemis ini. Nggak ada, Bang. Aku Eh, kalau dikasih eh. apalagi 20 juta itu gede banget, bukan? Itu bukan receh, Bang. Ini untuk orang miskin yang tinggal di sawah kayak aku ya, maksud aku. Ya kalau orang kaya ya mungkin itu kecil receh. Kalau orang miskin kayak aku yang tinggal di sawah ini ya mau cemana lagi aku bilang. Kita ini semua butuh uang tak? Nggak ada yang bilang nggak butuh uang, tapi nggak Betul. bilang juga orang yang memberi. Ya kita yang sudah diberikan, contohlah Kosuki, terus teman-teman semua ini yang sudah Harus support tahu kita, harus tahu tahu diri dan terima bilang terima kasih kasih. lah. Iya, bukan kayak si kepala alien. Orang udah bantu kasih rumah nggak mau ngasih lagi, tiba-tiba dibilang receh, kan binatang gitu. Aduh. Lebih rendah, nggak gini loh, anjing yang sudah yang orang udah ngasih makanan ke dia nggak akan menggigit loh orang yang udah memberi makan. Itu Ada, secara yang namanya. ada, Bang. Ada. Anjing gila Hah? gigit tuannya. Oh iya, Ada. ya Ada itu. kasus waktu itu di Oke TV oke oke kan. oke. Gila Anjing dia gila, orang anjing gila. Oke anjing oke gila ada yang gigit tuannya sendiri ada. oke. Ada. Ya, ya kalau anjing gila sih memang iya. Tapi kalau anjing yang sebenarnya Anjing normal normal, ya, anjing normal. ya nggak mungkin kalau ketika orang sudah memberi makan, ya udah dikasih tulang, ya dia akan tahu diri lah. Saya ini pernah diberi makan, ya. Sekalipun nggak dikasih pun dia nggak akan gigit. Dia tahu dia hanya bisa meminta aja. Tapi ini berbeda dengan manusia ini sudah tidak dikasih malah mau menggigit lagi, malah mau mencela lagi. Nah itu yang kita lihat sekarang ini tuh kayaknya udah nggak tahu diri deh orang-orang. Iya, kalian harus ucapkan terima kasih ya. Saya juga tadi tuh Bang ya bilang, saya bilang terima kasih untuk yang udah memberkati saya, yang udah TF ya, yang udah berdonasi untuk saya, walau donasinya nggak nyampe ke saya ucapkan terima kasih. Pernah ya ada seperti itu. Iya, ya terima kasih ya yang udah TF saya, mungkin di TF berapa juta nyampe cuma ratusan ya, saya nggak apa-apa ucapin terima kasih. Nggak apa-apa, tetap itu kalian diberkati Tuhan. Gitu. Iya, harus Betul tahu sih. diri, harus tahu diri. Iya, begitu. Apa Tapi sih? ada yang nggak tahu diri sebenarnya. Ada orang-orang yang memang nggak tahu diri. Contohnya seperti Edis lah. Masa menyerang orang yang sudah memberi kan sakit jiwa.
boleh lah gitu. Thank you juga ya Kak Ceki, itu pernah juga dia nge-give apa ya waktu itu? Paus apa dinosaurus apa anjing waktu itu aku lupa ya. Apa onta nggak tahu aku. Tapi aku ucapkan terima kasih ya Kak Ceki ya. Lo orang-orang yang Bang, memberi bentar itu. bang, Oh, ada yang silakan. typing gini bang. Ngiri ya. Ya Allah, aku memang nggak pernah dikasih ya kan, emang nggak pernah dikasih singa ya kan. Tapi aku nggak pernah iri sama orang loh kak. Kalian boleh tengok aku. Kami tuh kayak gimmick-gimmick canda di TikTok tuh kan biasa. Kok anggap ini, anggap serius sekali. Belum ke screenshot. Lantas kau jadikan gibah. Oh nggak ngerti satir kau. Makanya aku bilang kau tuh rajin-rajin di room aku. Cerdas kau. Kau Betul. di room yang nggak cerdas ya jadilah aku nggak cerdas. Memang ya bang ya, cerdasnya penonton itu tergantung yang ditonton emang. Nah, jadi Betul. kalian tuh harus gitu. Yang bilang gosip saya nggak ada gosip ya. Abang nih sama aku tadi mau nge-review sesuatu ya. Kalian aja yang baperan dong. Aku tuh nggak ada sebut merek loh, baper kali. Ya kalau saya ya Agatha ya tidak ini memang saya ngomong to the point aja. Kalau kayak Edis ya, kalau Agatha nggak perlu ngomong orang karena memang dia juga nggak perlu sebut merek, nggak perlu. Enggak. Dan memang dari Bang, awal nggak pernah ada konflik dengan nggak ada. Edis. Saya tahu kok, nggak pernah ada. Kalau saya ya jelas konflik saya dengan Edis berkepanjangan ya nggak masalah juga. Memang saya mau menyatakan apa, hendaklah kamu katakan ya jika itu ya, hendaklah kamu katakan tidak jika itu tidak. Selanjutnya itu kan daripada iblis semuanya ya kalau itu yang Iya. keluar-keluar dari nggak jelas. Dan kalau dibilang saya iri Agatha, Aduh, saya nggak sorry ya. Kalian kalau ngatain Bang Deli ini iri, aduh kalian kejauhan saya, jauh. nggak. Jauh. Kalau dibilang iri pun gini Agatha, masa ya contohlah kamu nih kan lagi bawa-bawa mobil pula atau bawa motor lah. Terus ada pengemis lewat di depan gitu kan. Terus kau kasih lah duit. Dikasih lah kau duit gitu kan 5.000. Terus kau bilang, orang bilang, masa kau iri sama orang itu? Masa ada orang bilang karena kau kasih uang dia, wah enak kali ya dia dapat duit 5.000 ini hanya karena minta-minta. Masa kamu iri sama dia Agatha? Gak mungkin dong orang kita iri dengan orang yang lagi minta-minta, gak mungkin. Enggak lah. Mikirlah. Sesama ya. tukang minta-minta dilarang iri kalau aku ya, kalau Abang Deli kan jauh. Sama aja kita tuh di sini sama aja gitu kan. Sebenarnya ya kalau puji Tuhan ada yang memberkati room kita dengan apapun Iya. itu, Nggak apa-apa. kita berterima kasih ya. Betul. Bukan kita mau yang namanya tiba-tiba dari sini Kosuki pindah Agatha terus kita benci sama Kosuki. Kan nggak kayak gitu mainnya. Bagi-bagi berkat lah. Masa orang kalau contohnya Kosuki pindah ke sebelah terus saya harus bilang Agatha itu Kosuki, itu dia itu ya orangnya mau dengan Agatha. Ya cemburu dengan Agatha itu. Gak mungkin dong. Mikir yang benar-benar aja lah kalian ya. Iya. Masa hanya gara-gara ada hal-hal kayak gitu nggak mau ngasih gift terus tiba-tiba harus saling membenci. Macam mana lah. Tapi aku ya bang. Tapi aku dari dulu abang nilai lah ya. Kalian semua nilai sendiri ya. Aku konsisten dengan pengajaran. Aku tuh nggak ngurus-ngurus. Aku bahkan nggak mau ngurusin gosip si A si. Banyak yang ngegosip sama aku. Tapi aku tuh nggak ke situ. Abang tahu lah saya ya. Kenapa? Betul. Karena memang kalau abang ini aku tahu sepak terjang dia memang ya kan. Keren dia. Tapi kalau aku tuh nggak sanggup. Aku nih apalah ya kan. Aku ya ngaku-ngaku aja gitu. Tapi maksud aku adalah begini bang ya. Tolong ya, kalau aku iri, aku itu kan akan melakukan hal-hal yang aneh gitu ya. Untuk menghambat penginjilan orang lain. Tapi saya itu nggak pernah kayak gitu, saya. Ya, saya justru bantu menjelaskan satu, sini satu. Aku kalau Bang Delik tahu dulu aku ke room siapa ya Bang ya. Ya kan, aku cuma bantu luruskan, tapi no hard feeling sama sekali. Ya, niat aku memang untuk itu. Jadi tolong, aku ini kan mau memberitakan firman Tuhan dan puji Tuhan Bang, memang
aku nggak mau riah juga ya. Banyak sekali yang menjadi percaya dan Romo pun tahu lah kinerjaku kayak apa. Tolong jangan halangi saya mencari jiwa gitu loh. Banyak kok orang yang diselamatkan dan banyak juga ya. Kalian lah yang nilai sendiri. Aku tidak mau ini ya. Semua itu karena Yesus. Semua itu murni karena kasih gitu loh. Karena kasih, semangat kasih untuk berapologetika. Ya, yang mau saya katakan adalah begini, kalau argumentasi, lawanlah dengan argumentasi, bukan yang lain. Itu yang pertama, dan jangan pula menjadi batu sandungan atas orang lain gitu. Saya tidak pernah mau menjadi batu sandungan atas orang lain. Kalaupun ada kata-kata saya yang sekiranya menyakiti kalian, saya selalu mengatakan di akhir ini saya Bang ya, saya selalu minta maaf gitu. Mau sengaja mau tidak sengaja. Bahkan ya, kalian itu mengiringi langkah saya selama berapa tahun, Bang? Ah, kalian 12 tahu. tahun namanya. Janganlah gitu, Bang. Loh, kau kalah dong dengan orang yang baca Quran 13 tahun pula lagi. Kan bilang sedikit pula lah 12 tahun. Ya, Tapi memang sih gak pernah ada ku dengar tentang gosip-gosip itu kecuali kamu yang dibawakan gosip. Makanya aku ya, gak pernah sih mendengar kalau tujuanmu itu untuk gosip, gak pernah. Ya. Ini nggak makanya mau. aku baru dengar sih. Baru dengar kemarin ternyata memang binatang itu kalau orang semua menyerang Edis, beda pemahaman, mereka akan menyerang. Ya, mereka akan yang bagaimana supaya menyerang orang yang beda pemahaman. Kalau orang yang bersama-sama contohlah satu paham dengan Edis, mereka akan membelanya mati-matian. Bahkan nggak ngomong, katanya mereka itu pemerhati kan. Pemerhati apologet. Padahal contohlah kayak si Yuli gitu kan. Yang jelas-jelas membela Edis. Mereka nggak akan ngomong sama sekali. Padahal Yuli itu coba kalau kita tanya tentang baptisan. Baptisan siapa yang dibaptis? Tiap kali dia ngomong ke Edis, dia datang terus dia ngomong, Bang, hari ini saya ada yang mau baptis orang. Puji Tuhan ada 2 di Mas Samarinda. Ada 1 di Surabaya. Kalau kita tanya siapa nama mereka, nggak pernah ada. Ya, mereka dengan, jadi gini, kalau kulihat ini memang sindikat sih. Dia telepon satu gereja, Pak ini ada yang mau dibaptis ya. Contoh lah, di Pekanbaru lah, atau Samarinda lah. Ada yang mau dibaptis kapan lah. Nanti dia ngomong di room Edis, dia bilang, mungkin 2 hari lagi, contoh lah ada 2 minggu ke depan. 2 minggu lagi ada yang mau dibaptis ya. Atau mungkin dia udah take share waktu yang tepat. 4 hari dia mau main-main ke Pekanbaru. Dia minta, tujuannya gitu. Ya, nanti mungkin ada 2 hari lagi yang akan mau dibaptis. Ya, teman-teman semua, ini semua berkat Bang Edis. Ini semua berkat dari apa yang diajarkan Bang Edis. Padahal tidak ada hubungannya. Jadi itu sindikat yang pertama, sindikat donasi. Ini mungkin teman-teman harus tahu sih sebenarnya. Orang-orang itu cari tahu tuh di gereja mana yang mau dibaptis. Orang-orang ini cari tahu di mana nih ada mau baptisan di mana. Mereka sudah tahu kan biasanya kalau baptisan ya, itu nanti 2 minggu baru akan dilakukan gitu kan. Nah itu mereka udah cari tahu untuk dipersiapkan nanti dikasih tahu di tempat Edis bahwa puji Tuhan berkat Bang Edis ya hari ini ada yang mau dibaptis, hari ini ada yang mau untuk kenal Tuhan Yesus Kristus. Padahal nggak ada hubungannya dengan Edis. Memang orang kalau mau menerima, iya. Memang orang kalau mau menerima Tuhan tuh nggak perlu dengar Edis. Edis ngajarin apa? Edis hanya ngajarin tentang Islam kok selama ini. Tidak pernah dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Nggak pernah ada pengajaran. Masa tiba-tiba karena Edis? Tapi karena memang mereka hanya mau supaya Edis itu dilihat membawa banyak-banyak jiwa. Coba tanya deh. Nama-nama siapa-siapa aja tuh mereka nggak tahu. Alasan mereka karena apa? Karena mereka hanya menginginkan supaya orang itu tidak diketahui karena dibilang nanti kan oh murtadin takutnya ada apa-apa dengan dia. Lah buktinya pernah nggak Agatha tahu Fajar? Fajar. Tahu. Murtadin. Nah, itu yang dibilang dia yang datang ngaku sendiri saya ini berkat Bang Edis. Hasil buah dari Edis yaitu si Fajar itu hamilin anak orang. Itu satu-satunya yang kulihat ya. Yang kulihat hasil dia datang untuk mengakui saya ini terima Yesus. Ya, berkat Bang Edis itu omong kosong semua itu modus. Makanya kalau orang bilang Edis buahnya apa? Buahnya apa? Coba kau sebutkan namanya siapa aja yang
Edis bilang hasil dari buah Edis. Gak pernah ada. Ini memang sudah terorganisir. Dan kalau saya bongkar-bongkar nih Agatha, waktu saya buka di YouTube atau membongkar fakta dari Edis TV, itu YouTube saya dilaporkan loh. Padahal baru gak seberapa banyaknya, baru 300 subscriber. Tiba-tiba ada laporan masuk. YouTube ini dihapus karena permintaan. Pokoknya banyak yang sudah mintanya. Untuk itu menghapus. bisa dihapus. Iya, karena buzzernya. Jadi mereka nih, jangan kamu pikir bahwa itu rata-rata yang ngomong tentang Edis ini bahwa ini benar-benar orang Kristen. Tidak. Buzzer bayaran. Ya, nggak ada. Edis itu memang dasarnya hanya bayaran semua. Contohlah para binatang setiap hari belain Edis. Ya kalau bukan dibayar ngapain mereka harus yang namanya setiap hari ngomongin belain majikannya. Kan mereka panggil Edis saja majikan kok. Jadi itu memang nyata ada saat ini. Jadi jangan heran Agatha ketika waktu ada naik di tempatmu orang-orang yang membawa nama kekristenan, tetapi mereka itu bukanlah Kristen yang memang benar-benar mengenal firman Tuhan. Mereka hanya mau untuk supaya kamu diserang dan tidak dipercaya. Ya, makanya aku bilang apa? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pengajar-pengajar palsu. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena mereka itu gila semuanya. Banyak loh, ini kita tahu sendiri loh. Ya saya di sini kan kita juga lihat lah. Apakah teman-teman terus ada yang ngasih laporan seperti ini. Ada yang pokoknya memberikan masukan seperti ini. Kan kita dengar semua tak. Ya, apalagi ini ketika masukan. waktu apalagi ketika waktu kamu selesai debat, tiba-tiba para binatang, si Reda itu tiba-tiba kepanasan. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kepanasan gitu kan. Loh, Agatha itu nggak pernah menyerang yang namanya pribadi Edis. Kok tiba-tiba kenapa diserang pribadinya? Lagian masa lalu orang itu kita nggak ada. Semua di sini pasti punya masa lalu. Ya, saya pun juga bukan orang yang baik. Saya pun tahu diri lah siapa sih saya ini. Karena kemurahan Tuhan kita ada di sini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan memang dasar apa yang kita punya 1 Petrus 3 ayat 15. Itu prinsip berapologetika. 1 Petrus 3 ayat 15 kan. Dan kuduskanlah Yesus sebagai Tuhan. Kalau kuduskanlah Yesus sebagai hamba itu bukan berapologetika. Makanya sesuai kalau kita lo iya dong tak? Iya benar-benar. Itu dasar berapologetika itu 1 Petrus 3 ayat 15. Kita nggak ada dasar yang lain. Kuduskan Yesus sebagai Tuhan. Kalau kuduskan Yesus sebagai hamba, ya kau berapoligami aja. Iya juga ya Bang. Aku dapat ilmu loh dari Bang. Loh, kita semua kan mau berapologetika itu karena kuduskanlah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita semua dong. Kalau seandainya mau mengatakan Yesus hamba ya berapoligami aja. Sama seperti kita orang Kristen mana boleh Bang poligami Bang. Iya kan Yesus sebagai hamba berarti bukan Kristen dong berapoligami dong. Itu mah kadrun Bang, yang boleh itu kadrun. Kita kan nggak kadrun. Lo Edis juga dong berapoligami dong tak? Gak boleh. Masa sih nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Nggak tahu. Oh iya ini ya. Nggak paham aku nggak paham. Oh ya, aku putarin aja ya. Ini dulu sebelum yang namanya teman-teman belum kenal lah Edis terlalu dekat nih. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya di dalam Bible ya di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Ini jangan salah paham ya. Ini saya luruskan ya. Aku karena gatel kali mau meluruskan ini. Aku kalau kayak gini aku mau meluruskan. Dengar ya teman-teman ya. Kenapa gereja tidak memperizinkan ya poligami? Karena memang Alkitab tidak mengajarkan demikian. Nah, yang terjadi di Alkitab itu perzinahan. Perzinahan itu bukan poligami. Daud itu berzina, Salomo itu berzina, tapi apakah Tuhan mengajarkan? Tidak, itu adalah contoh dosa. Jangan kamu seperti itu. Bukan yang Alkitab nyuruh.
Betul banget. Aduh, nggak ada loh, nggak Itu ada yang ngajarin itu. iya, Oh, apalagi enggak. gini ya, kalau kita lihat ya Tak ya, bahwa karena poligami itu manusia itu jadi rusak kan ketika Abraham Ya, dijanjikan, terus Abraham melakukan poligami. bukan, Artinya Abraham bukan melakukan poligami. Sarah yang ngasih budaknya jadi gundik. Itu. iya betul banget, Nah, betul, betul. apakah Abraham melakukan itu? Ya karena Sarah untuk memperoleh keturunan. Tapi yang terjadi apa? Ribut kan? Istri satu sama Mm. istri dua. Lanjut, Bang. Dan Allah itu tidak menginginkan itu. Makanya itu Tuh. Allah itu poligami itu sumber dari yang namanya kejahatan di muka bumi ini sebenarnya. Disitulah terlahir anak keledai liar. Ketika waktu Abram yang memang sudah dijanjikan, akhirnya keledai liar muncul. Aduh, Itu membuat apa rusak siapa? dunia itu. Keledai liar siapa? Lo Ismail dong. Ismail. Siap, Ismail itu Ismail. karena keturunannya itu akan saling berperang. Bani-bani Kedar Ismail ini itu karena Abram itu Abram ya. Waktu itu masih namanya Abram tidak Abram. sabaran. Ya terus Sarah dorong-dorong masuk tuh ke kamar masuk. Bukan ngangkang, Abram ngangkang, yang nggak ngangkang. sabar, Sarah yang nggak sabar. Sarah. Oh iya ya. Jadi, Abram atau Sarah? Coba ya. jadi Kita Abram atau Sarah nih, coba. Sarah karena dia tuh apa ya? eh, mustahil kan dia ketawa itu kan. Mana mungkin aku punya anak kan waktu itu kan. Umurku aja udah ujur, makanya dikasihnya lah si budaknya ini si Hagar. Jadi Abram itu hanya melakukan apa yang diminta istrinya. Gitu. Oh iya sih ya. Mungkin lebih tepatnya Sarah yang nyuruh ya. Jadi ayo Iya. masuk ya, masuk dong. Terus ngangkang Tapi gitu. tapi nggak semua perempuan menggatal ya. Langsung itu. Apa? Enggak, itu di sawah, di sawah. Jadi waktu itu si Suarni lagi Sarah nyuruh untuk pergi deketin si Hagar gitu kan. Akhirnya dibilang Hagar ngangkang gitu, ngangkang. Tapi waktu itu bukan dilakukan di sawah ya, teman-teman ya. Sorry ya, ini entah apapun yang kalian pikirkan, ini bukan di sawah. Tidak seperti Surti dan Tejo ya, tidak di sawah. Kayak lagu Bang Surti teh. Iya dong, Jemari Suarni salah. Jadi itu sih memang hal-hal yang namanya poligami itu yang membuat dunia itu kacau ya. Berasal dari poligami antara bukan poligami sih, tetap dikatakan budak sih ya. Nggak pernah loh Allah mengatakan bahwa itu istrinya ya, tetapi budaknya. Benar nggak Aduh, sih? dari kemarin nih Bang nih ya taping ya. Dari kemarin gue di framing. Ya, gua PK sama Bang Edis dikatain biar dapat gift. Sekarang kalau nggak ngomongin Edis nggak nge-gift. Waduh, menghina sekali kamu. Justru Edis kalah PK sama Agatha loh. Udah mulai sepi dia ya. Kayaknya yang BKP yang Maju Bang Soki, yang maju Bang Soki, maju Bang Soki. Kosuki kemari Kosuki. Jangan udah Kosuki, Kosuki maju. aman kok. Maju. Brother Hudson, mana dia? Maju. Brother Sam. Jangan salah kau. Ya. Kemarin siapa ya? Igor dia yang nyuruh gasken lah tak gasken ngajak PK nih Bang, gasken. Itu pun salah paham loh Bang, aku diserang lagi. Tiba-tiba naik, kok kemarin yang nyuruh gasken? Padahal aku kan PK, Bang ada yang ngajak PK gimana? Gasta. Udah sampai yang ketiga kali. Enggak lah, aku nggak kuat. Aku bilang aku nggak seterong 70 tahun. Aku bilang itu kan. Gasta. Salah paham. Dikira mau ngegas apa? PK sayang, kau ini kampung. Ini nggak ngerti. Salah paham mulu. Emang kalau udah gelap ini memang gini ya. Loh, Memang negatif aja. Padahal Bang Igor saksi ada berapa juta umat kemarin itu ya.
gelinding semuanya. Tapi kayaknya memang menang terus ya. Kalau si Edis itu yang dukung judol 4D Makau gitu. Nggak tahu aku. Ih, Bang. yang ada hanya judol-judol kan, akun-akun judol itu ada Makau, 4D, 4C, Ah, 4M. itu. Oh. Iya, nggak makanya tahu kalau aku. kamu kalau ketemu yang gitu-gitu tuh langsung blokir aja karena itu Indonesia. Kalau berada di Indonesia itu hati-hati ya. Tapi bahaya karena Aku bisa dibilang boro-boro kayak bantu gitu, promosi. Bang. Aku live berjam-jam cuma 30 koin. kayak mengingat sesuatu ya. Aku ini Jangan bilang-bilang. sedih kali aku. Kali 3, kali 5. Tapi banyak sih ya kadrun-kadrun di situ tuh banyak ya. Ini memang kayak gitu, Bang. Makanya aku agak sedikit sarkas ya kan. Kau jangan ngerasa menang kau di sini. Kupijak juga batang leher. Kali 5. Iya, Kali 5 iya, kita iya. kalahkan Bang Beli sekarang. Mana mau kondo kau, Bang? Aku mau kondo. Kau minta kita berperang yang benar nih. Teman-teman semua, Bang Soki. Kau masa nggak setia sama aku, Bang? Masa jangan aku 30 ke sebelah koin? Koko. Di sini aja Koko. Pencet dulu. Ko, Wah, ngeri. hantam dia. Anjing ya? Bang, makan bumbu lagi. Makanya si Reda dan para binatang nggak berani. Soalnya ada tongkat pemukul anjing gitu. Ini Kau juga senjatanya harus beli, lah. copetong. Lanjut Bang lagunya, Bang, lanjut. Lucu. Bentar dulu. Kulihat amunisi dulu. Ini maju-maju perang tapi nggak ada amunisi. Maju mau kondo. Kau Oh, mau kondo, kita sabar kau. dulu. Gimana? Gimana? Atur strategi. Gimana nih? Atur strategi dulu. Kali 5, langsung kali 2 semuanya. Hantam. Di tap layarnya guys. Kita tunjukkan siapa kita 6 bulan lalu. Kali 5 ada nggak? Ayo, tim sawah, maju. Mantap Kosuki, thank you. Ajar Reni, thank you. Bang Soki. Kita katakan ras terkuat di bumi. Thank you buat Ko Henry, Ko Yofi, Ko Henry pindah thank you dong. Cendiki. Tim mata pisau. Kita datang, kita lihat dan kita menang. Persiapkan semua senjata. Kita tunjukkan siapa Kita lihat, kita datang, kita goyang dong. Kayaknya kalau Bener ini. Tuh, kok kayak betul kata Juma ya. Aku live berjam-jam cuma 30 koin. Aduh sedih aku. Sedih. Ya ampun. Tapi tenang ya, pasti ada keajaiban ya. Kami main ujung Bang, kami main ujung. Main ujung Santoki. Siap ya teman-teman ya, kalian kan kalau main ujung itu yang satu koin mawar siapkan. Jangan Ujung dong kali 5. mawar. Jangan mawar. Loh, judol pindah sebelah ya, kasih mawar satu. Jangan. Uang haram, maaf, uang haram. Nggak mau. Cabut. Jangan uangnya aja yang haram, anaknya juga haram. Astagfirullah, jangan gitu Bang. Enggak kata Rudi Yohanes, bukan kataku loh. Kata Rudi Yohanes, anak haram. Maju kau, maju Bang. Maju, awas. Bang Soki. Oh, no. Bang Soki. Thank you Kosuki.
Thank you Yofi, kayak Om Yofi, Masa raster kuat di Cemiki. dunia ini harus kalah? Thank you. Ko Henry Panigali, teman-teman semua luar biasa. Ko Henry, Emang kalau Ko Henry awas kok ya, aku doakan kau dapat pepaya 72 ya, awas kau. tapi kulihat Kosuki main 2 kaki kok. Ini 2 kaki nih, gua nggak pegang. Kau di sana juga, oh parah kau. Kapan kau boker malam ya Soki ya, awas kau. Emang Kosuki ini terbaik lah ya. Ini ya, ada yang bilang Agatha berteman dengan penyembah berhala. Oh maaf, kami sama-sama menyembah Tuhan Yesus bang. Jauh. Oh kau salah alamat kau bang. Kok kalau nggak kenal aku diam, gak usah banyak cakap. Nanti kau ngarang cerita. Kau bikin lagi Mulai nanti nggak? kisah aku plot twist. Nggak jelas-jelas kau. Bermodalkan paspor KTP, kau karang-karang cerita nggak beres kau. Cerdas, makanya kau rajin di rumpu, biar cerdas kau. Satirnya orang pun nggak paham kau. Oh. Ya, aku nih Arab, diam kau. Kau tengok bang, Arab nggak aku? Arab bang. Enak banget. Udah tumbuh hidung aku, enak kali. Arab aku ini. Triple Bang Soki, triple Bang Soki. Oh ngasih pas lagi nggak triple, jadi kalah kita. Hidung kau Arab membuat aku. banyak yang iri ya hidung kau ini. Ih, semua orang ngomongin aku operasi dari donasi. Yang ngasih aku donasi nggak ada ya. Kau tengok tadi, aku 30 koin berjam-jam lah. Suami aku yang biayai aku ya, kok nggak usah bikin ini fitnah. Tolong ya, ini juga ya untuk Pak Tobias ya. Kalau ada yang fitnah Pak Tobias ya, masa difitnah Pak Tobias nggak TF sama aku 100 juta buat oplas, kurang ajar kok. Dia punya istri, saya menghargainya. Ih jahat kali lah kau. Gak ada loh. Aku juga loh ini ya dibilang kali ya. kalau di sini tuh juga dibilang Ceceki yang biasa nongkrong di sini kasih singa tuh aku dikasih inilah, dikasih rumah lah. Ngeri kalian tuh. Gila mereka. Kalau nggak tahu Gila tutup sih. mulut gitu. Jadi yang iri siapa ketahuan toh? Betul. Ketahuan iri mereka tuh Aku seperti tuh itu. ya bang ya, aku nggak pernah main fisik. Aku walau cantik, aku ngapain menghina ya bang ya. Iya, minimal aku kayak Tasya Farasya, barulah boleh kok hina hidungku yang panjang ini. Udah cantik kayak gini, abang nanti kaget nengok aku. Ih, tak kok beda kali tak dari 2 tahun yang lalu. Secara bang, masa nggak glow up, masa aku panuan terus? Enggak. Onde-mande. Yalah, dulu aku memang berpanu, sekarang kau lihat, glowing aku. Sakit tuh kan? Apa kau? Dulu aku memang pesek merongos, sekarang kau tengok cantik aku. Apa? Jangan kau cuma main fisik. Ya, dulu aku kurus, kau tengok aku gemoy menggemaskan. Ih, Kakak Henry. Thank you kakak. Rasakan kau, beli, rasakan kau. Soki, gas Soki. Lempar kali 5 Soki. Oh, Jangan Suki. kau iri. Ini Ko Henry yang mana? Ko Henry yang di Wah, Ko Henry. Wah, Ko Henry. Henry Tarigan katanya. Ah, Henry Tarigan. Siapa itu? Enggak tahu aku. Wow, maju kau. Bang Kapeto. Janganlah kau panu-panuan di situ, pulau-pulau kau banyak lah. Udah bersih kau di sini. Coba kau aku lihat tengok dikit lah. Tengok. Aku iya mulut pula kali. putih, suci, berseri. Glow up dong. Ya. Kenapa? Kau tanya bang, kenapa aku bisa glow up bang? Ya, secara bule itu kan suka yang tipe-tipe kayak babu. Aku nggak suka bule, aku sukanya Korea. Mau apa kau? Aku sukanya opa-opa. Glow up lah. Ini pengalihan isu nih. Pengalihan isu nih. Ayo kita gas. Teman-teman, Pengalihan isu. maju. Bang Soki, keluarkan kali 5 Bang Soki. Bang Soki. Ada yang punya kali 5
guys. Ko Henry. Punya lima. Bang Kapeto punya kali 5 nggak bang? Buat musuh kita. Maju. Kafeto. Ko Henry. mata pisau Hantam. saatnya Main hantam. Kita tunjukkan. ayo Maju. Maju. pisau Maju lo semua. Mana tuh? Kak Dwi kali 5 dulu Kak Dwi. Lempar kali 5. Kali 5 guys. Tap layarnya guys. Semuanya tep. Hantam tap layarnya. ayo tim mata pisau kita semua ada Kita yang terbaik. Datang. Main ujung. 3, 2, 1. Wow. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini ya, nggak ada pengalian isu. Tolong ya teman-teman ya, karena aku udah bilang. Udah, kalian ini nggak nyampe. Kau nggak ngerti cara main kami. Udah, kau diam aja. Aku udah glow up gini, nggak usah body shaming ya. Kecuali muka kau kayak Tasya Parasa, baru boleh kau ngomongin aku. Iya. Bener banget tuh. Minimal sebelum ngomongin orang tuh ngaca deh. Supaya Mas, bisa tahu diri lah. Aku harus pakai kacamata. Ini mataku iritasi nih warna yang jelek. Iritasi mataku. Ya nggak Cici Winnie? Kenapa? Ini sarkasnya Kau mau lumayan ngatain? Kau mau ngatain mulut aku mereng? Kau tengok Gubernur Shirley. Kayak aku cantiknya. Mau apa kau? Kau kalau ngatain orang cantik, kau ngaca dulu. Kau ngaca. Ya, secara aku kayak Najwa Shihab. Ngarang kau. My heart belongs to you. Ini pasti penontonmu ya. Ini bilang ya, mata MP, mata pisau terbaik. Wih, kok jangan gitulah, berani kau ya typing kayak gitu ya. Mata Mendukung pisau barbar memang ini. terbaik. Ya kan? Nih, kau suruh ya tap Bang, layar ya? guys. Kau suruh penontonmu kesini buat ini ya, buat pansos ya di live chat ya. Oh iya dong. Nih, Main namanya kita begitulah. Harnake 1, Edis terbaik, terus di bawah lagi MP terbaik. Jadi sebenarnya siapa yang terbaik? Ya nggak apa-apa yang terbaik, gua mah nggak ngurus. Yang penting maju kalian mau kondo, maju. Yang nonton kau itu Agatha itu sebenarnya mau kondo semua di situ sama teman mau Ya kondo. nggak ada yang ngasih koin. Ya elah. Kau kebanyakan kan sapuin tuh si Edis ngomong apa terus mau kondo naik tuh nanya gitu kan. Makanya mereka lebih banyak di situ. Wih, Cici Luisa, I love you. Tinggalkan MP. Gua belum operasi hidung loh. Dia udah loh ya. Tolong. Makasih dong. Tolong ya, gua belum. Ngumpulin donasi, minta donasi. Habis sudah donasi, minta OP apa lagi nih kawan? Nah, OP apa lagi nih habis ini? Apa lagi Ya nih? so. Jangan menghalangi dong. Gue juga mau tuh. Kurang tinggi nih, ya Allah. Sainganku ini di sebelah Abang kalau tinggi mau kali. tinggi, abang naik ke Monas aja lah bang. Ini Apaan? tolong ya. Siapa itu? Komika, thank you. Apa-apaan ini? Mau Jangan lawan lagi. koko-koko gua? Udah. Ampun Gua bang. baru bilang operasi dikit, udah langsung kasih men.
Udah, kita nggak usah lagi ngomongin Bang MP itu ngarep koin ya. Kita udah kalah, udah nyerah. Kita jangan bilang lagi dia ngemis koin, karena gue yang ngemis koin. Udah nggak bisa ngomong aku 30 kacau. Aku terjun dulu lah Bang dari Burj Khalifa kalau kayak gini. Udah, Mau kalian nggak usah macam-macam ngomong. mau. Kalian gak usah ngomong lagi Macam-macam dia mau kamu. kondo. Jangan ngomong lagi dia mau kondo. Udah. Terdiam, telungkup. Telungkup Langsung kita, support thank you Komika Kosuki. Siapa lagi nih? Ya, astaga, Cavani. Aduh, memang. Kak Fani, lu kok bisa-bisanya di sana Kak? Oh iya dong, ada MP dong. Waduh. Cavani. Ya ampun. Dia menggatal. งามลายโปรไฟล์ดอกหวานเห็นแล้วอยากหยิกอยากหยอกอยากบอกอยากตอกอัดจองห้องใจ งามคักงามปวดงามเหลือจนไอหลงเสือในรูปโปรไฟล์สุดจัดคนนี้จัดไปแอดไปแชทไปทัก Soki kok dikatain mau kondo Soki. Maju Soki. Maju. Soki, masa kita nggak maju? Masa Gas. kita dikatain mau kondo? Mata pisau, buat musuh kita terpisau-pisau. Ayo tim mata pisau, saatnya kita Mau nggak ada teh? Keluarin loh Bang. Apa Teo apa lagi? Sudah cukup 30. Masa kita telungkup? Udah lah, ya. Thank you Surat Komika terbuka. buat teman-teman semua. Surat terbuka, saya Agatha Palerno mengatakan kalah dari Bang MP dan mohon maaf sudah mengatakan mau kondo. Ya itu bukan, memang semua tuh kita diberkati Agatha, teman-teman yang selalu support ya. Mudah-mudahan ya selalu dengan support ini kita bisa jadi yang terbaik. Jangan ngikut yang sesat-sesat itu. Karena yang sesat-sesat lagi ngiri lihat kita yang seperti ini ya. Kita yang dalam dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Allah Tritunggal Maha Kudus. Mereka pada ngiri kalau kita tuh lagi baik-baik kayak gini. Mereka lagi ngomong tentang kita di belakang-belakang. Maaf, kita itu nggak pernah main ngomong di belakang ya, karena kami memang nggak pernah ngomong. Memang saya jarang. Telungkup. Apaan? Maju Kak. Baru tahu ternyata Komika tadi tuh ada tangan di sini. Main dua kaki ini. Dua kaki pula lagi. Sabar teman-teman, sabar. Maju Kita mau tahan di kondo, kali dua, Bang. kali tiga Maju mau kondo, kali Bang. tiga ya. Keluarkan Sabar kali guys ya. lima kalian. Sabar kali tiga baru kita gas teman-teman. Thank you Kak Mica. Berkah selalu. Berkah berkuah. Ya, puji Tuhan ada yang ngasih-ngasih, nggak menunggu Puji ya, Tuhan. 30. Ini ya, berjam-jam cuma 30 koin. Dia tidak lihat tadi bilang 30.000 koin. Gimana mau bersihin panu, saudara-saudara? Maaf ya, saya nggak pernah jamuran. Setelah saya glow up, saya nggak pernah jamuran. Maaf ya, soalnya opa saya nggak suka yang jamuran. Kali ini kok, kali จั ini ดประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์ดอกหวานเห็นแล้วอยากหยิกอยากหยอกอยากบอกอยากตอกอัดจองห้องใจ งามคักงามปวดงามเหลือจนไอหลงเสือในรูปโปร Artinya di ไฟ bawah ล์ ini ya. สุดจัดคนนี้จัดไปแอดไปแชทไปทักเลยทัก Thank you Kak เลย Mika, thank you. Teman-teman. Kak, ini Ada ini, yang panas, tapi Kak bukan Mika matahari. ini koinnya bukan hasil donasi kan Kak? Ya. Ya enggak kan? Tapi kalau nggak apa-apa, kalau hasil donasi nggak apa-apa. Aman. Ada yang panas, tapi bukan matahari.
Ada yang panas tapi bukan api kompor. Aduh. Kenapa? Kau terbakar, sayang. Apakah kau terbakar oleh kecantikanku? Apa kau terbakar oleh hidungku? Padahal hidungku bukan matahari. Kenapa kau terbakar? Atau kau albino? Aduh. Asik. Ada yang hancur. Apa nih? Apa nih? MP terpisau-pisau, Edis tersawah-sawah. Bisa aja ini tersawah-sawah. Tolong ya, tolong dokter Isa resepkan ya. Resepkan obat untuk orang-orang yang sakit. Ini ada dokter OTGJ ya, apa ini ya? Apoteker ya. Dia dokter merangkap apoteker. Tolong ya ditulis resepnya ya, sayang ya. Butuh obat. Ini ya dikatakan ya, Agatha ini gimana sih gampang berubah? Aku nggak pernah berubah loh. Aku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama seperti Kristus ya. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan, nggak tiba-tiba jadi hamba. Nggak ada yang berubah. Ini kan lagi PK seru-seruan. Nih, kamunya aja baper sayang. Ini obrolan orang cerdas tuh. Kamu nih nggak nyampe dari tadi. Emang apa sih bang? Aku ada ngapain rupanya bang? Tahu juga. Dari tadi nggak ada sebut merek, nggak ada ini. No hard feeling ya. Kamu kalau nggak ngerti komika seperti saya, ya kamu harus masuk ke room saya setidaknya 1 tahun biar ngerti satir. Nggak cerdas kau. Penontonku itu semua cerdas. Kau pasti penonton baru ini. Ini pasti penonton baru ini nggak cerdas. Penonton Edis itu. Penonton jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi Kemarin kan ada masuk ke typingku kan. Kak, kenal Suwarni. Apa sih? Aku nggak tahu Suwarni. Serius aku nggak paham loh, say. Aku nih gaptek. Aku jarang ngerti gosip aku. Kalian nih kemana sih larinya alurnya? Nggak tahu loh aku. Serius loh, ini lagi PK seru-seruan. Kenapa kalian kesurupan? Jangan lupa diminum obatnya sayang. Ya, biar bakteri, virus, jamur tidak menyerang kamu. Kamu ini udah terkena virus, jamur, bakteri. Jadilah kamu seperti itu. Suruhlah mereka jangan main-main di sawah lah, awas loh. Sawah tuh bisa menimbulkan orang hamil. Sekali-sekali mainnya di komplek dong. Betul. Ya kan? Jangan di sawah terus. Ya kan? Jadi anak komplek. Jangan jadi anak. Iya. Aku bang, setelah aku pindah ke luar negeri, aku jadi cerdas. Gak aku bawa kampungku lagi. Kampung kami. Orang itu kalau udah main ke luar negeri, cerdas dong. Ada pernah aku tengok typinganmu bang, di mana gitu ya? Ya kan mantep kali, kena kali gitu, terinspirasi. Ya, jangan gosip nggak jelas, kotelan mentah-mentah. Kalau udah tinggal di kota di luar negeri, janganlah kayak IQ 69. Nah, aku bilang nih Kak Litwina nih, orang yang masuk roomku ini IQ-nya tinggi-tinggi, ini cerdas. Kau nggak ngerti kau. Belut listrik, apa itu belut listrik? Ya, kalian ini Itu- makanya. Itu pendukung sawah sih soalnya, main-main sawah soalnya. Permainan Makanya. terbuka tak. Oh, makanya ngerti aja. sekali-kali mainnya itu pakai Lexus. Kau motor beat kargo. Kalau mainnya motor beat kargo nggak usah ngomong lah. Nek pakai Lexus, Ferrari, kau masih
Masih itu aja, sombong kali. Kampungnya jangan ngampung banget gitu. Gue yang orang miskin aja, gue tinggal nebeng aja ya kan. Nah, gue memang nggak punya, tapi gue nggak mau pamer. Kenapa? Ya ampun, koin aja cuma 30, ya kali gue pamer. Tahu dia. Aduh Tuhan ampuni. Ini ya yang bilang ya, orang pada stres, orang kami bahagia kok kau yang stres. Kok kami ketawa kau yang stres? Kenapa? Telungkup. Gosip? Oh Betul. maaf, saya nggak ada gosip. Di mana gosipnya? Nggak ada ya. Aku itu tadi menceritakan diriku loh. Iya kan? Aku tuh sedang ngomongin diri aku. Kau tengok aku nggak punya panu. Sekarang aku udah nggak berongos, hidung mancung. Mana ada aku gosip? Aku selalu ngomongin diriku. Dulu aku main di sawah, sekarang aku udah mainnya tempat apartemen. Aku nggak pernah aku ya. Dulu aku minta donasi, sekarang aku nggak minta donasi. Tapi kapan ya? Gak pernah. Bang, tunggu bang. Aku suka lupa ingatan bang. Aku pernah minta donasi nggak sih bang? Kayaknya pernah ya bang dulu ya. Pernah nggak sih? Nggak tahu. Nggak ada loh. Aku tetap ya. Makanya main-main bang ke kontrakanku bang. Kalau ku bilang enggak, orang bisa bahaya cara mikirnya tak. Oh gimana? Dipikir aku lihat kau tuh bersama-samamu terus, lakimu bisa cemburu tak kalau dilihat terus. Hati-hati ku menjawab Kalian kalau lah. masih bilang ya, aku deket Bang MP, kau itu nampak kali orang kampung. Makanya main sekali-sekali ke kota. Ya abis itu pulang. Jangan kau bawa terus kampungnya. Kau kusuruh main ke kota, kau bawa cara pikir orang kota ke kampung kau. Jadi kampung kau jangan jadi desa tertinggal. Itu maksud aku. Sekali-sekali main. Pegang euro loh itu. Apa? Nggak main rupiah, main euro lah. Maaf bang, aku nggak pernah megang euro bang. Nggak pernah aku tuh umur-umur ya. Aku megang dolar, euro aku nggak pernah bang. Ya kasih aku euro dong. Aduh. Sedih kali aku bang, ya ampun. Aku dulu kayaknya pernah mimpi deh bang. Aku ceritakan diriku ya. Aku dulu mimpi ya. Ada kayak mimpi, di dalam mimpiku itu ada seorang pria ya bersosok yang baik. Dia datang kepada seorang wanita dan mengasih euro dan dolar. Tapi aku nggak megang itu bang, tak kemana itu. Ternyata pas aku terbangun dari mimpi, hilang ya, hanya mimpi. Hanya mimpi. Jadi itu hanya mimpi. Ya? Iya, Mimpi itu cuma ya? dan itu mimpi buruk bang, terburuk. Aku juga pernah dulu bang. Aku juga pernah mimpi makan mie babi bang, tapi hanya mimpi. Aku juga mimpi dulu sama mau dijemput sama bos, nggak taunya bang. Aku tahu. Mimpi aku ketinggian. Ya iri bilang bos katanya baik. Ini ada yang nyanyi Tapi- ya kan? Kemesraan ini berlalu berarti adalah itu setan yang mengganggu kemesraan kami. Tapi ini sih, kalau dilihat dari perjuanganmu cukup ya, memang harus lah ya diapresiasi. Mengenaskan, menyedihkan ya Allah. Ngeri. Ku dengar-dengar itu sangat menyedihkan pula.
Lu ngejek bang. Itu masih kecil bang, belum lagi yang lain. Waduh Tuhan. Aku kadang-kadang ya pengen melupakan, pengen bermimpi lagi gitu. Tapi sekali ini bisa nggak mimpi yang indah, jangan mimpi buruk. Serius itu ku dengar ya Allah. Niat mau curhat malah difitnah. Aku cuma memberitahukan kesedihanku, malah dijadikan suatu skenario, jadi film plot twist. Ngeri. Pernah sih gue dengar itu, tapi ya aku tuh gimana ya, nggak bisa langsung kalau nggak ada bukti gitu kan. Jadi hanya dengar, ya udah. Ya. Hanya Ya. Tuhanlah yang tahu deritaku di negeri jiran. Yang jangan sampai ketahuan ya kalau kita pacaran ya. Yang jangan sampai ketahuan ya kalau kita pacaran ya. Abang ini aku loading bang, aku loading telur. Apa itu? Maksudnya Onde mande. Jangan Dia sampai takut ketahuan pokoknya. Ada lah Ratu Jila lah, tukang jila-jila lah. maksudnya gini bang. Ya, jangan. Aku masih kecil, aku belum nikah bang, aku nggak tahu apa ngomong apa. Aku belum nikah bang, aku nggak tahu maksud abang apa. Apa sih? Ku ajarin. Ku ajarin nanti. Tapi kalau kita kayak gitu, nanti orang pikir sabar. Kenapa bisa begitu? Apa sih? Tapi kalau kita bahagia seperti ini tuh banyak yang iri sebenarnya sih. Nggak Kalau boleh kita iri sering- woy. Nggak boleh iri woy. Setiap orang memiliki kebahagiaannya sendiri. Kami walau kami nggak ada donasi, penonton nggak banyak, nggak ada koin, kami tetap bisa bahagia. Ya biarinlah kami bahagia dengan cara kami. Betul sekali itu. Ya nggak apa-apa. Walau aku udah nggak terkenal dulu. Aku nggak pernah ini ya. Aku suka jadi trending. Gitu, maju kau bang. Maju mau kau. Yakin kau mau kayak Yakin gitu? lah, gas. Maju kita Kak Yakin Elizabeth. kau? Maju. Sebelum ku panggil nih, ada semua nih. Aduh, ini yang bilang ya aku bilang aku nggak penggosip, aku nggak sebut merek. Ada yang bilang 10K lebih. Aku udah pernah Kak di fase itu Kak. Kau mungkin belum lahir saat itu. Ya, kau kurang jauh mainnya. Aku pernah ada di hati kalian semua dulu ya. Walau ada yang ngancurin aku ya, para anjing ini. Apa? Jadi aku nggak ada iri ya bang ya, nggak ada aku rasa iri. Betul. Aku udah pernah merasakan itu ya, suka duka, hiruk pikuknya orang miskin di depan mataku. Aku udah sering nengok. Aku yang miskin aja B aja. Iya. Aku nggak Tapi- pernah meronta-ronta ingin jadi kaya, nggak ada. Pengen punya rumah, pengen punya penthouse, nggak ada. Aku masih bisa ngopi berapa loget, itu aja deh. Gitu. Tapi Dua waktu malam. dulu naik tuh ku dengar banyak yang ngekor juga ya. Tapi aku ya. Tapi boleh kalian ceklah track record aku. Aku tuh orang mau minta tolong, mau nambah follower. Aku kayak gimana dulu bang? Semua aku terima. Aku nggak pernah ngumbar apa ya namanya, ngungkit jasa yang nggak seberapa gitu loh. Nggak pernah. Nggak pernah aku.
Orang ya mau naik ke roomku cuma mau dikenal aja, aku kasih welcome. Siapa yang nggak pernah naik ke roomku? Kasih tahu bang, kasih paham. Jangan main-main kau terlalu sepele sama orang miskin kayak aku yang udah mancung kayak Arab ini. Ya, Belum tahu dia kalau pegang uro. weh Orang- nggak pernah bang. Nggak pernah pegang burung. Aku pegangnya burung di sawah. Waktu aku miskin kemarin di sawah lo maksud aku. Orangnya suka kan salah paham ini aku loh. Ini aku Hati-hati loh, ya. Salah bicara dikit jadi framing gitu. Tak salah bicara sedikit ya kan terkenal. Iya, tapi aku ya mending salah Jangan sedikit trauma ngaku dosa. kau. Bang, mending kalau udah salah sedikit tuh ngaku dosa. Iya benar. Ngaku dosa. Jangan nggak pernah ngaku dosa, nyuruh orang ngaku dosa. Kau aja hamba setan banget. Bang. Aku bang, biar nggak ada yang nonton ya bang, biar cuma 30 koin. Gini-gini bang ya, Romo aku kenal lagu semua bang, gak usah main kau. Main kau. Aku ini ikonnya ortodoks di Indonesia, gak usah main-main kau. Kau boleh hubungi semua Romo itu kenal aku. Aku live sering sama Romo, teleponan sama Romo. Jadi jangan kayak gitu kok bang. Aku cuman itu aja kebanggaanku sih bang. Ya. Walau Tapi- aku nggak punya rumah, nggak banyak koin, nggak banyak followers, nggak punya spender, tapi aku tetap bersyukur. Yang penting aku punya Romo. Apa kau? Kenal ya, Romo kenal ya. Katanya nggak kenal kamu. Telepon barusan telepon Romo ya kan. Terus Ah. kemarin jelasin itu yang aku panggil Romo Aji. Kalian kira siapa? Itu Episkop Daniel Biantoro, biar kau tahu. Cuman anaknya manggil Romo Aji. Itu Episkop itu yang kemarin jelasin ya. Kalian tuh nonton kan? Tolong dong lu, serba-serbi apologet apa namanya ya, ragam apologet. Lu live-in dong pas gue sama Romo biar mata lu lihat. Lu jangan giliran gak ini lu live-in dong. Gimana sih? Betul. Udah Itu sering. jadi bahan pembuktian masalahnya kan. Iya, udah sering. Jadi lu jangan terkontaminasi sama fitnah. Fitnah yang sebenarnya mau kondo tapi nuduh mau kondo. Itu berat sih kalau udah main fitnahan seperti itu. Nggak boleh. Jangan Anda tak ngarang bagus. cerita. Iya, jangan ngarang cerita. Masa dikarang orang ini bang aku di sawah bang. Kapan aku di sawah? Emang kurang ajar. Bang. Ini gue bilang ya, orang ini nggak paham. Jadi ditelan mentah-mentah kok kadrun kali kok. Cerdas kau. Aku bilang itu astaga Tuhan. Bang Koleh jelaskan lah bang IQ 69 ini bang. Gak nyampe otak ya. Biar kita minta bantuan aja lah. Kita Ngerti minta satir bantuan orang YouTube yang menjelaskan. Silakan bang. Aduh. Bentar ya, kita putarkan Susah. dulu nih Yud. Memang ya penonton sesuai yang ditonton. Nggak cerdas kamu ini. Selalu lah hati-hati kalau ketemu orang nggak cerdas, bisa bahaya. Iya, kampungnya jangan ngampung banget bisa nggak sih? Ya. Ngikutin si Reda masalahnya. Aku nggak kenal yang dibilang abang itu. Siapa itu nggak kenal ya? Aku nggak kenal sama sekali. Udah aku bilang aku cuma kenal sama orang cantik dan orang ganteng. Aku kalau nggak cantik aku nggak kenal. Nggak mau tahu. Kalau nggak kenal. aku kan biasa difitnah. Ada 19 fitnahan mereka terhadap aku, makanya aku kenal mereka.
Oh. 19 fitnahan aku. Gila banyak kali bang. Banyak kali. Jangan kan itu, lato-latoku, belalaiku aja bisa juga ada. Yang sampai di dalam-dalam pun udah keluar, Bang. Aku ya bang ya, yang fitnah aku itu rata-rata aku nggak kenal dan aku pun nggak kenal dia. Udah nggak kenal aku nggak kenal dia. Ya kan, suka kau lah, terserah kau, aku nggak apa-apa. Aku pun tak kenal mereka. Cuma ya itulah gara-gara Ya. pula dari si Edis ini kan. Setelah kita debat begitulah semacam kau lah. Kau menunggu saja lah. Aku 19 setelah berdebat dengan Edis. Kau tunggu saja, mungkin ada 30 punya kau. Inilah yang namanya ya, tak kenal maka dikawinkan. Iya. Agatha, ku peringatkan kau ya. Bang, ada yang typing. Tak hamil maka tak dikawinkan. Maksud abang janganlah gitu bang. Abang ini maksudnya apa sih? Maksudnya yang di sawah pula lah. Tapi aku mau bilang lah sama kau ini. Sebelum ku putarkan ini. Hati-hatilah kau. Lihat diri kau. Jangan-jangan besok udah ada itu gambar-gambar videomu itu. Kau ingat kata-kataku ya. Kalau besok itu bisa ada gambar-gambar videomu. Jangan heran lah. Bang, barusan nih Romo Aji Daniel Biantoro ada dikirimkan video. Tak, ini bener nggak tentang kamu? Romo aku, bapak aku, saking dia perhatiannya dia sampai bilang, ini bener nggak kamu ini tak? Diedit ya kan ya, sudahlah Romo, nggak usah lah ditengok-tengok itu, gue bilang. Ngeri kali. Sudah ada beredar. Baru ku mau peringatkan kau ternyata terlambat. Nih, ada lagi Romoku ya kan. Anakku Agatha, ada yang bisa Romo bantu sabar menghadapi kehidupan. Ih, Romo gua nih, kelas. Emang kayak kamu. Aku bukan yatim piatu lagi, aku punya bapak. Aduh. Bukannya ngaku-ngaku gitu ya. Bang, tapi aku yang sedihnya gini ya bang, dibilang orang tengah gini kan, kau nggak mengakui bapakmu. Kalau nggak ngakui aku mama bapakku, hidupkan dulu lah dia yang udah di kuburan sana. Aku kok nggak pengen mama bapak aku mati ya. Kau kira aku suka kali jadi yatim piatu? Kau hidupkan sana di kuburan mama bapakku. Bisa kau hidupkan sana, hidupkan. Aku pun berharap kali fitnah itu jadi kenyataan loh. Ada mama bapakku hidup. Oh, alah kurang ajar kau. Tunggulah Info pada kalau yang hari bilang ketiga. info, ini ada yang bilang ya, kalau ada info A1 datangi mamaku bapakku, kan udah tahu alamatnya, datangi. Nah, bikin dia ketemukan sama aku, tapi jangan dalam bentuk ini ya, tulang belulang ya. Serius itu. Iya, aku dengar kemarin. Itu mau cari ya. Ya, kalian bikinlah ya sinetron tentang aku. Nah, kalian bikinlah alurnya. Ya, suka-suka kalian. Aku tuh udah memaafkan kau. Kok bikin aja? Abang 99 kan? Abang pilih perawan atau janda. Janda lebih menggoda. Hidungnya tidak merona. Ada pilihan. Kalau buat siapa ya di sini ya? Ini mau ku roasting siapa ini namanya ini biar pas ini. Nah, buat Mario, ada yang udah perbaiki gigi. Kau tahu kan? Ada gigi ya Mario ya. Oh, Aku dulu udah pernah dibehel bang, 4 tahun bang. Kau tengok nggak merongos? Dulu kau nengok aku pakai behel kan? Betul, kan? Iya. Ngaku kau. Kalau ini tonggos terus mencar jadi susah. Kalau punyamu kan hanya sedikit lah. Enggak, aku dulu pakai behel bang, buat gaya-gayaan. Kau kira karena aku merongos enak? Nggak ada aku merongos. Kau tengok lah foto aku dulu merongos, enak kali.
Aku kira pula ada lah 2 meloncong kayak gini lah. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Bahkan aku tuh memang cantik sejak dari tulang sulbi mama bapak aku ya. Iya. Abang pilih yang Udah- mana? Udah aku ketemu langsung soalnya. Atau jauh, nggak ada. Aku dari dulu on cam ya bang ya. Aku nggak ada ya. Kalian udah tahu aku kayak gimana. Dari satu apartemen di sepak sampai ke luar negeri sepak lagi. Miris telungkup. Rupanya Tapi, itu Kak- skenario orang bang. Astaga, Oh, iya? menjadi korban anjay. Bisa nggak itu kalau itu bisa nggak sih kalau kita ceritakan mungkin 1 kali gitu? Mau diceritakan nggak sih secara jujur? Udah pernah aku dulu live itu. Udah pernah live Udah aku pernah? cerita. Udah. Sedih kali lah bang hidup aku ini bang. Ya waktu dekat sama aku kawan, waktu dikasih duit kawan, dilapor kan hilang semua. Udah aku dilaporkan ditilap uangnya udah bang pakai aja bang dia lagi dikecek-kecek kadrun anjing. Tragis sekali hidup aku. Suami aku saksi dan bukti mendengar dan melihat romo aku pun saksi anjay. Romo aku yang nampung aku, dia lah yang tahu. Kalian kalau mau bikin skenario kok tanya romo aku, ya kali satu ortodoks Indonesia bohong buat kau. Anjay. Ngeri. Cemana aku tidur di Iya karpet sih. berhari-hari sampai sakit, pulang-pulang ya habis dapat tempat baru ya kan. Aku di gereja, di kapel gereja bang, ya Allah sedih kali kalau aku ceritakan ini. Berurai air mata aku bang. Ditampung romo aku ya gara-gara katanya ya kan di kita udah di ini padahal itu nggak fix ya. Aku tertipu ya memang kalau boti ini susah dipercaya. Memang kalian nih ya saran aja ya. Kalian kalau ketemu sama boti-boti dia aja menipu dirinya sendiri apalagi kawannya. Pelajaran buat kau. Nih ya, Iya, udah iya. ditampung aku sama romo aku tuh ya Allah sedih kali aku waktu itu bang. Kalau tahu ya ampun sampai nggak bisa napas aku. Makanya aku operasi dong biar napas aku Kimbe. Ya. Di kapel, Jadi itu yang membuat ya kan Kamu di karpet. untuk ini ya. Hah? Oh, jadi kamu operasi hidung tuh supaya nanti kalau terjadi lagi Bisa hidungnya udah bisa napas. Karena ini biar kalian tahu ya ini nggak ada settingan ya teman-teman ya. Jadi aku bukan ngaku-ngaku aku digeruduk dipersekusi. Kau tengok laporan aku masuk CNN. Aku ngarang cerita. Terkenal aku udah. Mau sampai CNN aku ya. Jadi jangan nggak ada aku ya bang ya nggak dilapor tapi aku dilapor aku kalau bisa ya nggak usah ya. Ditampung lah aku di gereja bang ada 3 hari itu tidur aku di karpet di bawah lantai langsung pulang habis itu dapat tempat romo aku bang itu di gereja sama romo aku diantar aku sama romo aku cari apartemen itu romo aku yang nolong nggak ada nipu anjir romo aku yang ngantar nggak ada nipu dia tahu berapa harganya 25 juta ngerti kau Jadi- nggak punya duit minta tolong sama Paduka Rudal ya kan tolong aku bang katanya aku dengar dari si Boti ini kami diusir tapi rupanya nggak diusir itu pikiran dia rupanya kan minta tolong terus kok di mana aku lagi di gereja aku terlunta-lunta ini siapa lagi yang ku bikin jadi saksi ya kalian ke gereja aku laku ngaku dosa aku bukan orang tukang bohong anjing ya itu ada kwitansinya minta sama si Boti itu juga ada itu nah iya kau bukannya malah gini-gini yang kau kasih tahu kalau kau udah tahu aku kawanmu benar kau bela anjing
Kalau Ditanya enak-enaknya bareng ya. iya, pas Susahnya lagi kau telan donasi itu atas nama aku pun kau tilep, aku nggak ngomong udah ku ampuni gitu loh. Tapi udahlah ya. Ya sakit aku pulang dari sana aku mencret, berak, muntah, mencret. Biar kau tahu gitu kok dipitnah lagi. Sedih kali itu bang. Habis dari situ dikirim lagi aku entah kemana. Keluar angkasa kalau bisa kalian kirim aku kirim lah situ. Ditipu aku sana sini, dimainkan perasaanku. Sedih kali aku kalau ingat itu. Tapi- Romoku lah teman aku nangis, biar kau tahu. Sama Romo Aji, episkop nangis. Dia yang jemput aku tuh, dia yang jemput aku ke gerejanya, ke tempat dia. Biar kamu tahu berapa hari aku di sana. Dia yang ngasih makan aku, dia yang nolong aku. Jangan kau bilang aku dapat duit 1 koper, kurang ajar. sabar, tenang. Iya, jangan untung emosi. ada cici-cici yang aku bilang itu ya. Thank you ya, cici yang udah bikin namanya salah. Tapi gue heran sih. Bang. Aku semua orang yang nolong aku tuh ku skip gitu karena aku memang orangnya kau kenal aku gak penggosip ya. Ya, kau mau cari ke dunia, engkau kolong semut, nggak akan ku kasih tahu itu. Ya, untunglah dia yang nolong aku, dia yang ngebeliin aku koper, bukan uangku 1 koper, PA. Kebalik-balik mulu, tahu makanya kau nggak tahu tanya. Jangan bikin acara gila kau. Kau rekam ini, siapa namanya itu? YouTube, apologet, apa namamu itu? Ragam apologet. Kau relakan ini, ya, biar kau pun jadi cerdas. Jangan kau juga ngerilekan video yang nggak jelas. Ya, Romo aku yang jemput aku dari tempat yang kaya itu. Dia sama supirnya, itu saksi mata. Episkop itu nangis sama aku berpelukan berdua malam itu. Kami diusir tengah malam, kami pindah. Tahu? Itu airport itu 24 jam ini ya. Lakiku yang ada di Korea yang sedang bekerja, yang duitnya buat ngoperasi hidung aku. Nah, kau dengar itu. Itu saksi mendengar semua apapun yang terjadi padaku. Jadi kau jangan nipu, jangan bohong sayang. Saksiku banyak, cuman aku udah mengampuni. Dari video yang gak jelas. Apa itu bang? Kena. Tapi banyak difitnah sih. Jadi Wah, seharusnya memang nanti baru kita cerita, kita pertanyaan baru cerita lah supaya ada mungkin karena banyak sih yang fitnahan dan aku tuh juga dulu dengarnya seperti itu. Tapi ya itulah ya, enggak ini. Kalau kan harusnya juga cerdas bukan bang, orang. dengar 2 sisi dong. Ya memang aku juga bukan berarti aku percaya seperti yang aku bilang tadi bahwa kalau aku dengar ya masa sih kalau segala sesuatu kita harus langsung percaya kan gak gitu juga. Betul itu bagus. Jadi Harus apapun ada, itu harus cerdas ya. Itu. Makanya Kalian pun kalau jangan kita jadi dengar- penonton yang bodoh, aku bilang. Ya ampun. Nah, makanya juga buat Agatha ya sabar kalau mau menceritakan tuh yang tenang aja biar supaya orang memahami gitu. Iya, Karena penonton ini juga pengen tahu yang sebenarnya seperti apa. Kalau seandainya mereka itu kadang-kadang kan ya mana binatang-binatang ini kan ngomong asal-asal aja kayak aku juga gitu kan. Mereka hantam ya. Iya. Terus kayak membabi buta aja ya itu memang tujuan bodoh. mereka supaya Mm-mm. kita tuh nggak boleh berapologetika. Itu tujuan mereka sih. Karena mereka kan kalau nggak sejalan dengan mereka, pasti mereka pengennya kan donasi masuk mereka aja. Itu kan makanya aku bilang tadi bahwa orang-orang ini hanya mau memanfaatkan donasi masuk ke mereka aja. Mereka nggak mau orang lain itu dapat lagi gitu kan. Nah Enggak. itu yang Gini loh, kalian tuh kalau mau jadi penonton, spender atau apapun kamu mau memberkati orang, kau tengok orangnya itu jelas dulu. Jangan kau termakan fitnahan. Toh bang, aku itu Romo dari satu tempat ada 3 tempat itu apart ya, ada 3 apart aku berpindah-pindah bang. Itu semua yang bawa Romo bang. Romo yang nolong aku nggak punya apa-apa. Ya, nggak tahu aku lagi mau kemana. Itu udah galau sekali tuh. Lu bayangin, lu udah pernah belum bang dilaporin di 6 kota?
Seri. Iya, itu ada nggak sih sebenarnya? Katanya ada, tapi sudah berlalu, itu udah nggak ini lagi. Tapi itu bukan settingan ya, itu beneran Enggak. ya. Itu kan satu contoh yang ngasih video tuh kan si Amin yang muka tua itu kan. Ya. Iya, kurang ajar kali. Iya. Loh. Aku nggak kenal dia loh bang. Apa masalah dia sama aku nggak tahu, aku nggak berani. Dia itu siapa ya? Dia kalau nggak salah jadi saksi ya kan? Sama siapa bang? Hmm. Siapa? HTD. Nah itu. Iya. Jadi pelapornya itu siapa tuh ZCC apa gitu ya dari Kadrun. Mereka jadi saksi. Makanya aku tuh sampai terkejut aku bang. Kok Kristen gini bang? Kok ngeri kali gitu loh. Ada apa? Mereka kan Kamu wanis. kenapa? Berarti ini kan settingan ya supaya aku apa? Biar aku keluar gitu. Jahat kali kalian. Ya, aku tuh berjuang sendiri. Waktu semuanya happy, semua nempel ngumpul sama aku. Waktu aku di situ, gak ada kalian satu penolong aku. Kemana kalian semua? Hai, kutu busuk. Ngeri kali kau udah nyedot darahku. Kemana kau semua? Ya kan? Iyalah bang, aku di situ sampai aku udah 1 bulan aku itu bang. Menangis setiap hari aku. Udah gitu aku disuruh berhenti kan, ngikuti alur mereka kan. Disuruh aku diam gitu kan. Entah apa gitu. Itulah aku bilang. Sampai Romo gitu nyari-nyari. Hari itu juga aku sebenarnya ada satu koko ya, koko Medan ya, dia baik sama aku. Koko Michael, thank you Koko Michael. Dia ngajak aku ke Turki karena dia itu belajar dan dia masuk ortodok loh bang. Ya dia tuh banyak ini, dia emang simpatisan awalnya tapi dia entah kenapa jatuh cinta sama ortodok ya kan, itu pasti perbuatan Tuhan bukan saya gitu kan. Terus dia bantu aku, ayo tak kita ke Turki jalan-jalan karena aku memang pengen kali ke Hagia Sophia, itu mimpi aku bang. Karena segitunya aku tuh nggak, itulah ya kan. Tapi itulah ya tersandung kasus yang banyak itu. Terus kan sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Cuman ditakut-takutin sama mereka bang. Akhirnya apa? Suruhlah aku 1 bulan bang. Kau tahu aku bang, sedih kali aku 1 bulan itu makan vegan aku. Makan tepung, sayur-sayuran aku bang di situ tuh. Ya ampun, aku udah ngeri kali lah bang. Dibawa lagi aku ke dukun bang. Kok bisa? Tapi ya sudahlah ya, nggak tahu aku, nggak ngerti aku bodoh lah betul bang. Aku akui ya, aku kalau masalah tentang bersosialisasi bang, aku tuh memang bodoh. Kenapa? Dari dulu aku introvert, aku tidak tahu cara bicara. Kau kenal aku dulu cemana minyi-minyinya ya. Aku tuh iya kayak gitu. Terus kan, aku kira lah semua orang di otak aku tuh baik bang, ternyata lain. Sampai Romoku tuh memperingatkan aku kan, nggak semua orang tak yang kelihatannya teman itu teman tak. Ya sekarang kamu, karena Romo lah yang nolong aku bang, dia lah yang ngasih makan aku. Itulah yang sampai detik ini yang ku bilang, yang tetap setia sama aku suka duka apapun itu. Tapi nggak apa-apa, aku tidak menjadi kepahitan untuk itu. Tapi ini jadi bahan pelajaran untuk kalian. Jangan kalian mudah percaya kepada orang, itu satu ya. Kamu harus lihat juga ya, yang namanya public enemy itu di mana-mana memang gak beres. Nah, kau belajarlah. Ya. Nah itu, ya itu satu. Yang kedua ya, kalian jangan mau berapologetika dibayar orang untuk nyerang-nyerang Kadrun kalau kalian itu memang gak mumpuni kayak abang kita yang di sebelah ini gitu ya. Jadi kalau kau belum settle ya, kenapa saya katakan seperti itu? Kau gampang tergiur sama uang, gampang diombang-ambingkan. Kau kesana kesini dimainkan gitu loh. Kau dimainkan perasaan kau sehingga kau dijadikan alat untuk mereka. Ya itulah ya. Di Tante Ija, love you Tante Ija. Ya. Kalian, makanya saya bilang ya kalian sendiri nilai ya. Tahu nggak bang, tapi yang paling parah ya bang, setelah semuanya berlalu bang, hilang semua orang itu bang, 1 pun nggak ada yang mau sama aku bang. Kabur.
Jangankan yang dulu teman ya, spender pun hilang, tiba-tiba hilang semua bang. Aku DM kan Paduka Ruda, Salam Paduka gini. Dibalas pun gak ada apa ini, aku padahal gak tahu aku salah dan dosaku. Tiba-tiba hilang semua ya kan. Ya udahlah ya. Tapi aku kan tetap ya bang ya, aku tetap fokus ya, tetap memberitakan. Aku mulai dari nol, mulai dari bawah. Kau tahu perjuangan aku bang, kita yang dulu yang nonton cuma 39 ekor. Masih ingatnya kau itu? Cuman kita aja sampai kita meletup ya kan. Ya, kau kira itu tidak dengan perjuangan? Itu butuh yang namanya konsistensi mengajar. Kau tanya abang ini. Sebagaimana konsistennya aku menjaga ajaranku itu ya, untuk tidak terpengaruh ajaran bidat, apalagi bidat Unitarian dan Saksi Yehova. Itu. Memang sih. Itu. Yang penting tuh kita punya pegangan sih. Apa yang kita pahami ya itu terus. Jangan diombang-ambingkan. Jangan dengan uang. Nanti tiba-tiba loncat. Nggak Ini silau. loncat. Nah, iya, silau. memang betul harus. Kamu harus sudah selesai dengan hidupmu dulu. Betul. Thank you Tante Ija ya. Saya itu dari dulu udah saya bilang, begitu saya memutuskan masuk ortodok, saya sudah selesai dengan diri saya. Saya sudah selesai dengan kemiskinan saya. Saya sudah menerima kodrat saya, hidup saya itu seperti itu. Makanya saya tuh nggak gila. Kau kira uang-uang yang kau anggap recehan itu ya, aku nggak silau sama recehan yang kau bilang itu. Nggak pernah aku silau kayak gitu ya. Itu Bahkan itu ya, iri tau nggak? sih kalau dibilang receh. Bahkan kau tahu bang ya, bapak yang pertama kali jemput aku, yang ini jemput aku itu, bahkan sampai udah aku tinggalkan ya, dia masih ngasih aku uang jajan. Ku bilang sama si Boti kan, udah kau balikkan aja. Aku haram menerima uang yang sudah mempermainkan hatiku. Biar kau tahu harga diriku setinggi itu. Ya, jangan kau kira gara-gara uang ini nggak ada. Aku kalau memang butuh dibantu aku minta tolong. Udah aku bilang ya. Tapi aku nggak akan pernah ngemis untuk poya-poya. Jauh sayang, jauh. Ya, kejauhan. Dan sudah saya bilang ya, ini teman-teman ya 1000 orang ya. Apapun yang kalian beri ini, sudah saya bilang, itu membantu gereja saya yang miskin itu. Untuk membantu pelayan romo saya, jalan, akomodasi. Karena memang, bang, ini jujur, gereja saya itu miskin, bang. Semua itu rata-rata ngontrak, bang. Ya, nyewa-nyewa kayak gitu. Kami itu liturgi itu nggak cukup satu kali, apalagi perayaan Paskah apa. Itu kami tuh selalu dengan dupa, apalah. Liturgi kami tuh butuh biaya. Dan saya selalu memberi untuk romo. Semua bang, dari Sabang sampai Maroke. Nggak ada, karena apa? Aku anaknya. Aku mau berbakti sama bapakku yang belum pernah bisa aku lakukan dulu sama bapakku almarhum yang sudah meninggal waktu aku kecil. Dan kau bilang lagi bapakku masih ada, kau bangkitkan bapakku sana di kuburan. Ya, ini semua udah aku bilang ya. Apapun yang kalian beri, itu juga aku beri kepada Romo. Kenapa? Aku tahu diri. Aku nih belajar dari Romo. Aku orang yang tahu berterima kasih. Jadi nggak usah kau ajarkan aku terima kasih. Ya, siapapun. Apapun itu yang kecil besar kalian beri, aku selalu berterima kasih. Aku nggak akan pernah mengungkit apapun ya yang sudah aku berikan kepada kalian, dan aku pun tidak akan pernah menjelek-jelekkan kamu kepada siapapun. Itu janji saya. Ya, itu saya pegang, saya sebagai ortodok. Sabar, tenang ya. Jadi apa Jangan yang emosi. aku katakan bang, apa yang aku katakan itu aku lakukan gitu. Aku berusaha menghidupi iman itu. Aku berusaha menghidupi firman yang sudah aku terima. Tapi ya itulah ya, dunia memang membenci yang demikian. Tapi it's okay. Ini saya ya, kau bilang curhat, betul curhat. Nggak apa-apa sayang. Tapi ini jadi pelajaran bagi kalian. Dan saya sudah berdamai untuk itu bang. Dari 2 tahun yang lalu ketika aku ditinggalkan, udah aku bilang aku sudah mengampuni mereka. Aku tidak ada kepahitan. Tapi ini kan drama yang diulang-ulang lagi sama mereka kan? Ceritanya digoreng makanya. lagi kan? Digoreng Iya kan? lagi. Ini gorengannya Makanya- nggak laku tahun lalu, digoreng lagi. Terus kau beli, Betul. goblok kau yang beli gorengan basi. Cerdas. Iya benar Cerdas. banget. Ini udah cerita yang lalu-lalu dan kita tuh Iya. nggak pernah yang namanya
hal-hal seperti ini nggak penting banget kalau untuk kau berapologetika tuh nggak ada gunanya. Karena tidak ada sesuai dengan yang namanya apa ya, nggak ada menyentuh tentang pengajaran. Jadi itu urusan pribadi orang ketika waktu dia yang memang susah saat itu, aku tahu kok. Agatha itu susah karena gara-gara dilaporkan dan siapa yang mau bantu dia kalau bukan yang namanya hal-hal seperti itu. Tapi ternyata ada maksud lain dari bantuan-bantuan itu juga kita nggak. Akhirnya Akhirnya kita dapat pelajaran, Bang. Akhirnya Iya, ada hikmah itu ya di pelajaran. balik semua ini. Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kita semua, tidak semuanya ikhlas. Tidak semuanya Betul. teman itu beneran teman. Betul Kita nggak sekali. pernah tahu mereka itu seperti apa. Dan Betul. ini satu hal ya, kata Romo ya dikatakan, kamu pandang tak Tuhan Yesus? Yang menciumnya itulah yang mengkhianatinya tak. Kena kali coy. Kata Romo gini bang, kata Romo aja gini. Ya, kita ini semua tak mau kau pasangan suami istri, teman, sahabat, kita ini semua tinggal nunggu dihianati aja. Itu kata Romo. Ya, jadi semua itu hari ini mungkin teman, hari ini mungkin pasangan, hari ini mungkin bestie atau apapun saudara atau apapun. Ya, kamu tinggal menunggu aja mereka menjadi pengkhianat. Yang penting tak, jangan kamu menjadi pengkhianat tak. Itu yang saya selalu pegang. Jadi saya sudah ikhlas bang. Saya sudah siap untuk itu. Kalau Tuhan Yesus saja diperlakukan gitu, apalagi saya. Ya inilah salib saya. Gitu. Betul. Ya. Tapi itu saya apresiasi sih. Tiba-tiba makanya kaget kemarin ketika waktu selesai debat. Ini hal lama yang saya udah tahu. Iya. Ya, Gorengan lama. gosip-gosip. Iya, tiba-tiba muncul lagi. Nah, ini memang anjing-anjing ini memang gila. Udah rabies yang gila. Mungkin Barang belum yang sudah merasakan selesai. mungkin belum merasakan tongkat pemukul anjingmu itu bang. nunggu nunggu tongkat pemukul anjing mungkin ya. Makanya Kalau kita udah lagi dimaafkan bikin itu anjing ini sudah. memang Iya. susah sih. Kalau- Saya herannya seperti itu. Iya. Kalau sudah diampuni itu sudah. Ya, kalau kamu masih menggoreng lagi, artinya kamu yang belum selesai dengan masa lalumu. Kalau aku Betul. sudah legowo untuk itu. Ya, dulu pun nggak kenal kok. Ya, kalau sekarang ya pura-pura nggak kenal kan nggak masalah ya, bang ya. Betul. Iya kan? Iya. Awalnya kan kalian semua yang datang sama aku. Ya kalau hari ini kalian meninggalkan aku tuh biasa aja. Orang itu datang silih berganti kepadaku. Tapi tetap aku itu mau menjadi berkat aja bagi orang. Mau kau mengkhianati aku, setidaknya aku bisa menjadi berkat bagi orang, bukan menjadi pengkhianat. Tapi itu kan sudah selesai ya. Maksudnya Sudah, tadi sudah, tuh udah sudah. dibilang udah selesai. Terus digoreng-goreng lagi itu yang merasa bahwa oh memang binatang-binatang ini harus diselesaikan juga sih. Karena mereka apa selagi tunggu, masih ada Bang, apa kita tunggu sampai 3 kali biar dapat gelas? kayaknya udah saatnya sih karena kalau mereka ini masih ada nggak bakal selesai kita dengan masa lalu kita diungkit padahal kita nggak peduli dengan itu. Cuma Nggak kan peduli, dulu ada- tuh nggak laku Ah. bang gorengannya bang. nggak laku. Betul. Nggak laku sama sekali. Memang nggak laku. Jadi bagiku itu kan memang saat itu memang ada berita dan lagi susah-susahnya pun kita juga aku pun juga nggak bisa menolong, siapapun nggak bisa menolong. Itu hanya Agatha yang tahu. Tapi makanya itu saya herannya ketika ada gorengan-gorengan kayak gitu tuh, aduh kasihan juga. Tapi kita juga itulah ya pada saat itu tuh hanya goreng-gorengan aja kayak gitu. Iya. Sekarang digoreng lagi basi yang udah Iya, benar. gorengannya yang udah jamuran, kau tawarkan lagi dagangan. Gorengan kalau udah jamuran jangan dimakan saya. Hati-hati Betul bakteri, sekali. virus ya, ngerusak kesehatan kau. Makanya mental kau rusak semua yang di bawah ini. Iya sih. Sekarang gorengan-gorengan baru sih hanya hidung baru sih. Itu kalau gorengan itu sih oke lah, masih bisa Aku suka diterima. bang kalau ini digoreng aku senang kali. Besok apa Nah. lagi ya? Ah. Suamiku, kita besok apa? Oh, apa ini? Aileen. Kalau itu gorengan baru, tapi kalau yang lama-lama kemarin itu bagiku ya ngapain sih diungkit-ungkit hal-hal yang lama-lama kan nggak jadi.
Tapi berkat aku suka juga. loh bang. Tapi aku suka digosipin, aku mancung ini. Aku bahagia kali bang. Iya, secara ini adalah pencapaian lah. Pencapaian kamu cuman dosa buat apa? Ya iyalah. Mereka memang Pencapaian kamu anjing-anjing cuma sampah. ngegoreng saya. Pencapaian saya apa? Ya kalian nilai aja kalau kalian cerdas gitu ya. Tapi ya tetap rendah hati. Ini tuh gimmick-gimmick ya. Ini tuh gimmick. Kalian tuh harus cerdas. Kalian harus bisa itu apa yang namanya sarkas, satir, gimmick. Kok kalau nggak ngerti yang kayak gini, istilah-istilah kayak gini, kok belajar. Jangan botol. Mainnya hanya di gang sempit sih, dekat-dekat becek-becek sampah gitu. Jadi mereka nggak ngerti tuh apa yang kita ngomongin ditelan Nggak mentah-mentah gitu. Nggak nyampe, iya susah. Makanya kayak binatang, kebanyakan di room binatang ya kayak gitu. Otaknya nggak nyambung. Ya wes lah, tak. Nanti kita lanjut lagi ya di lain kesempatan ya. Nanti ku Thank you main-main ya, di Bang Thank you ya. Ya. Buat Gata Teman-teman ya. semuanya ya, thank you ya. Thank Sehat you selalu buat Bang. teman-teman Salam semua. buat Cici semuanya ya, teman-teman ya. Thank you buat Oke. Agatha Shalom, juga. Bang. Salam buat semuanya yang ada di Semangat sana ya Bang, ya, sehat semangat, selalu. semangat. Semangat. Tuhan Yesus berkati selalu. Thank Amin, you, thank you, amin. thank you. Thank you. Kita cabut dulu ya, Taya. Bye bye. Ya, Bye-bye. siap, Bang. Bye. Udah jangan kelamaan nanti digosipin. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu tuh aku cerita ya. Kalau ada yang bilang, "Tak, kamu kok jadi penggosip begini?" Di mananya aku gosip? Nah, nggak ada. Aku tuh sedang menceritakan diriku. Kalian bilang tadi kan, aku curhat. Telepon dulu lah ya Romo aku ya. Gak apa-apa ya untuk kalian semua. Kalau ada yang salah-salah kata, kalau ada yang merasa tersinggung ya, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga sudah memaafkan kalian. Sebagaimana Bapa mengampuni orang berdosa, aku pun juga mengampuni ya. Salam semuanya ya. Thank you ya semuanya ya. Fokus mengajar tak siap Kak Ane. Aku udah selesai Kak ngajarnya Kak. Tapi itu ya perjuangan hidup aku. Ya siapa tahu ada yang terinspirasi ya, kalau bisa jangan